Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak duduk Pak, insyaallah. Kasih lewat ibu-ibu. Mari Pak, bismillah. Ayo Bang. Ini masih ada yang kosong sini Bang. Ayo. Baik, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin sekalian, sekarang kita ngobrol santai ya, ngobrol perkara iman. Nggak suka kopi, boleh ngeteh. Ngeteh, tau ngeteh? Ada yang tahu belum? Ngebahas tentang hidayah. Atau ngopi luwak susu. Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Boleh nanti dia bikin acara itu di sini. Baik, mari Pak, insyaallah. Waktu kita tak banyak, dengar baik-baik, sungguh-sungguh, insyaallah yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Jadi ulama sampaikan di setiap majelis ilmu, hadirin sekalian, angkat kepala, buka mata. Jangan ada yang tundukkan kepala. Semua tawajuh, yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar, ya. Masya Allah, di atas lebih ramai lagi rupanya. Baik, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaira ummat, the best of umat, umat yang terbaik, umat yang Allah bangga-banggakan kepada seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga nabi-nabi pun meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangkan Bang, nabi ingin seperti kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita tak berminta, tak berdoa, Allah pilih kita. Namun hadirin mulia, kalau kita tak paham berita yang akan saya sampaikan ini, kita pun tak akan dapat predikat khairah umat itu. Banyak orang nggak ngerti Pak. Kenapa Allah katakan kita khairah umat? Coba berpikir sesaat Pak. Semua ini kan orang-orang berpikir. Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Allah katakan kalian semua. Ulama sampaikan kalian itu bukan maknanya memang asbabul nuzul ayat ini turunnya berkenaan dengan kehidupan sahabat. Tapi ulama sampaikan siapa saja yang setelah Nabi sampai hari kiamat yang ada identitas ini, dia dapat mendapatkan kemuliaan sebagai khairah umat. Ukhrijat linnas, dikhurujkan, dikeluarkan dari rahim ibunya ke dunia untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ini umat hadirin mulia dikeluarkan ke dunia memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ukhrijat, Allah gunakan kata khuruj. Dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangga, dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negaranya ke ujung ke seluruh dunia. Ini umat linnas, dimanapun ada manusia maka kita Allah hantar ke dunia untuk mereka. Kalau di bulan ada manusia Pak, kita harus pikirkan bagaimana agama sampai ke bulan. Tapi nggak ada manusia di bulan. Tapi hadirin sekalian, di Papua ada, di pedalaman-pedalaman ada, di pulau-pulau terpencil ada. Umat yang terbaik, mereka memikirkan seluruh manusia. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini sederhana Pak. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya siapa saja yang tidak berdakwah, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan ini. Kalau ibadah kita mau kita banggakan apa Pak? Cobalah. Bani Israel itu umurnya 1000 tahun Pak. Kalau mereka sujud bukan kepala mereka yang hitam, bukan jidatnya yang hitam, tapi batu tempat sujudnya cekung. Kalau mereka berzikir di pinggir laut, Bani Israel itu hadirin sekalian, air laut di tempat duduknya berubah rasanya jadi manis. Imam Bukhari ceritakan ciri-ciri ahli ibadah dari kalangan Bani Israel di dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari, satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ahli zikir, sanggup duduk berzikir dari Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Antum sanggup apa? Zikir dari 1 minggu tanpa berdiri. Umur mereka 800 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Tapi Allah tak katakan Bani Israel sebagai khairah umat. Kenapa? Karena mereka tak diberikan perintah dakwah. Jadi kalau kita hanya sibuk ibadah-ibadah saja hadirin sekalian, kita tak akan pernah mampu menandingi umat-umat terdahulu. Apa istimewanya di umat? Umat ini bukan nabi, tapi Allah beri kerja nabi. Allah. Ya Pak, ini perlu Pak, ini perlu pelantikan dai di sini nih. Semua harus jadi dai. Habis majelis ini ditutup semua dakwah. Oh, saya nggak bisa jauh-jauh, dekat-dekat saja.
Saya nggak bisa kemana-mana, di rumah saja dakwahnya. Minimal bantu dengan doa. Ya, nggak bisa lama-lama, sebentar. Nggak bisa kemana-mana, jangan kemana-mana. Yang penting kita semua ada fikir dakwah. Ya. Dai ini hebat pikirnya, Pak. Apapun yang dia lihat, dia risau hidayah. Bapak kesini naik apa tadi? Mobil apa mereknya? Daihatsu. Daihatsu itu nama kota di Jepang. Honda, Suzuki, Yamaha itu nama daerah di Jepang, Pak. Saya mau tanya, Pak, bertahun-tahun kita naik motor, pernah nggak satu kali aja kita starter motor kemudian doa hidayah itu orang Jepang? Ya Allah, orang Jepang sudah bikin motor sehingga saya bisa pergi ibadah, mencari nafkah, pergi kuliah, pergi sekolah. Pernah nggak antum merisaukan Jepang dapat hidayah? Ataupun pernah nggak terbesit pemikiran saya mau ke Jepang mau dakwah? Allahu Akbar. Siap ke Jepang insya Allah, Pak? Insya Allah. Ini nggak main-main ya, Pak. Sahabat dulu jalan kaki, Pak. Saya pernah ke Cina, Pak. Saya pernah dakwah ke Cina. Di Cina tuh ada kuburan sahabat namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Saya tanya sama ulama di Cina, ini sahabat ini gimana ceritanya sampai ke Cina? Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan. Allah. Antum mau ke Cina sekarang 6 jam sampai, Pak. Tapi karena cinta dunia susah juga. Takut kehilangan istri. Nanti kalau saya pergi-pergi istri saya diculik orang gimana? Ah, ini masalah. Nggak takut kehilangan bidadari. Allahu Akbar. Paham, Pak, ya? Sederhana ya. Sekarang kita pikir, Pak, antum merenung sekarang, pikir siapa yang harus saya ajak nanti sholat asar ke masjid. Coba, saya waktu 10 detik. Antum pikir satu nama. Ya, pikir satu nama. Siapa yang mau saya ajak sholat asar? Sholat ke masjid itu jangan sendiri-sendiri, Pak. Kita ada motor, ada bisa bonceng orang 1 orang. Kalau punya mobil bisa bawa orang 5 orang. Kalau semua jamaah masjid berpikir yang sama, ini yang saya ceritakan di khutbah tadi nggak mustahil, Pak. Hari ini 10 orang sholat subuh. Kalau 1 orang ngajak 1 orang, besok 20 orang sholat subuh. Hari ketiga udah 40 orang sholat subuh. Nggak main-main, Pak. Rasulullah SAW 23 tahun kenabian, 23 tahun seluruh dunia, Pak. Dari zaman Sayyidina Umar itu 2/3 dunia sudah Islam. Ya. Sekarang kita sudah berapa orang? Saya mau tanya, Pak, sudah berapa orang? Abu Bakar hari ini masuk Islam, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Kita sudah berapa orang? Emang itu udah berapa, Der? Masya Allah. Saya mana Bang Husni tadi? Oh, ini Bali nih, Bali. Wah, rock and roll di Bali sama mana dulu? Tahu betul, Pak, di Bali. Saya dapat dia tahun 2000-an. Kemudian Allah beri kefahaman setiap orang ketemu harus dakwah. Saya kalau naik pesawat, Pak, ada orang di samping saya. Kalau di non muslim sebelum landing pesawat, insya Allah syahadat dia. Gue aja rayu-rayu aja, suruh aja. Kalau suruh saya suruh dia baca apa ini, Pak? Asyhadu alla ilaha. Mantap itu, coba asyhadu alla. Suruh dia syahadat aja. Dia paham nggak paham urusan berikutnya. Kalau dia orang Islam, ajak dia dakwah. Ajak dia dakwah. Jangan, karena nanti orang yang pernah berjumpa dengan kita di dunia, Allah akan mintakan pertanggungjawaban. Antum pedagang, Pak, datang orang ke toko kita berjual beli barang, Allah tak akan tanya apa yang dia beli, berapa untungmu, bukan itu yang Allah tanya. Allah akan tanya nanti di akhirat, aku akan telah hantarkan orang ke tokomu. Kalau saya di Bali dulu, diantarkan dari Amerika, dari Rusia, diantarkan dari Cina, diantarkan dari seluruh dunia ke tokomu, kamu bercerita tentang aku ke dia atau tidak? Itu yang Allah tanya, Pak. Bukan dia beli lukisanmu berapa, bukan dia beli barang-barangmu, bukan itu yang ditanya. Kita jumpa orang, terus kita nggak cerita Allah kepada dia, dan dia mati dalam keadaan kafir, nanti antum bertanggung jawab di akhirat. Nggak main-main, Pak. Ini amanah, agama ini amanah. Jadi kalau ada satu orang mati sebelum memeluk Islam, yang zalim bukan Allah, tapi orang Islam yang zalim. Kita sibuk ngurus dunia saja, yang telah dijamin oleh Allah kita risaukan, kita pikirkan. Dunia ini rezeki sudah dijamin, tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Orang sudah ditakdirkan makan 10.000 liter beras, lalu dia sudah makan 9.999 liter, kurang berapa? Kurang 1 liter, naik pesawat, Pak, jatuh pesawatnya nggak akan mati orang ini. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Gimana bisa mati dia? Kasih makan. Nah, habis dia makan mati dia 10.000 liter beras. Jadi nggak ada hubungannya mati itu dengan ini itu penyakit, nggak ada hubungannya dengan rezeki habis. Jadi jangan takut, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel pencabut nyawa. Nggak bisa, Pak. Allah katakan kaya antum tolak, seperti Abdurrahman bin Auf pengen miskin nggak bisa miskin.
bolak-balik pengen miskin, doa minta miskin. Nabi doa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Semua sahabat aminkan, amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, amin. Hidupkan kami bersama, bangkitkan bersama orang miskin, amin. Tapi yang kaya banyak apa? Hari ini kita doa minta kaya, yang miskin banyak. Nah ini masalahnya Pak. Saya pernah dengar nih kisah nyata nih Pak. Orang doa, ya Allah berkah rezeki kami, amin. Berakatkan haji sekeluarga, amin. Anak-anak kami jadi hafiz Quran, amin. Pas ustadznya doa, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, sebelah saya bilang, ini enggak amin ya Allah. Aiko, gara-gara ustadznya. Ini enggak amin. Ya Pak. Kenapa takut miskin Pak? Padahal miskin tuh, coba baca di Fadilah Sedekah tuh Pak. Itu mau coba sedekah tuh. Kemiskinan itu baik, sedikit hisapnya di akhirat. Orang kaya ini lama antrian di akhirat. Karena kata Sayyidina Ali, rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Maka orang yang mati-matian pengen jadi orang kaya, dia akan seperti orang yang sedang bercita-cita berdiri di antrian yang sangat panjang di akhirat. Ya Pak. Orang kaya itu memiliki harta yang melebihi keperluannya. Yang dia lihat-lihat saja. Dia punya rumah yang nggak pernah dia tempati. Dia punya kendaraan yang nggak pernah dia tunggangi. Dia punya pakaian yang nggak pernah dia pakai. Dia punya makanan yang nggak pernah dia makan. Sementara orang miskin pun bisa menikmati harta mereka itu dengan menatap tanpa menggunakan. Bedanya dihisap, orang kaya dihisap, orang miskin nggak dihisap. Jadi nikmat dunia ini ternyata saya survei banyak orang-orang tua kita, orang-orang kaya saya datangi hadirin mulia. Ternyata nikmat dunia ini hanya indah sebelum dimiliki saja. Ya Pak, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Betul nggak? Kenikmatan yang sedikit. Kita pulang kantor Pak, pulang kerja, sampai di rumah disambut sama istri, dihidangkan gelas kopi satu gelas, nikmat nggak? Abang sayang minum kopi dulu, capek kayak di jalan. Duh, nikmat kayak surga rasa dunia Pak. Tapi pas kita pulang ke rumah, istri suguhkan satu ember kopi Pak. Saya ember kopi. Abian Bang, ada abian. Panjang urusan. Iya Pak ya. Ini nikmat dunia ini nikmatnya sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat, kalau sederhana nikmat. Simple life, simple problem. Ini kata ulama kita. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, kendaraan sederhana, rumah sederhana, pernikahan sederhana. Inilah puncak kenikmatan dunia. Dalam kesederhanaan. Coba kita lihat orang-orang guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sederhana kehidupannya Pak, nggak ada mikir macam-macam. Tidurnya nyenyak, di mana aja dia bisa tidur, di tangga dia tidur, di mobil tidur, di mana dia tidur. Tapi orang-orang yang banyak keperluannya, yang mewah-mewah benda-benda dunianya, susah tidur. Orang itikaf di masjid Pak, itikaf di masjid, satu punya handphone Mito yang harga berapa? Apa Cina itu Pak, ataupun Nokia lama yang harga 300.000 tuh, HP second, kan? Yang satu punya iPhone X, iPhone X, 18 juta harganya Pak. Lalu itikaf di masjid, dua-duanya ngecas handphone, yang bisa tidur kira-kira siapa Pak? Itu yang Mito Pak, Bakaruhnya, Bakaruh, deh. Maling lihat handphonenya tersinggung Pak, HP ambil aja, makan habis ini, bawa tuh HP. Tapi yang punya handphone mahal nggak bisa tidur Pak, dia sebentar dia kaget, paham Pak ya? Jadi dunia ini Pak, kalau ada nikmati aja, tapi kepengen jangan, karena keinginan adalah sumber penderitaan. Letaknya di dalam pikiran. Kawan-kawan konser kita ya di luar masjid. Ini keinginan tuh hadir mulai. Keinginan kita alihkan ke akhirat. Saya pengen jadi orang kaya Bang. Oh mantap, keinginan yang mantap. Tapi tolong jangan di dunia saja. Pengen jadi orang kaya selama-lamanya di surga. Siap? Saya pengen jadi raja. Saya pengen jadi penguasa, pemimpin Bang. Bagus, itu keinginan yang bagus. Tapi bukan raja di dunia, tapi raja di akhirat selama-lamanya. Oh saya pengen cantik Bang, perawatan semua bagus, cantik, tapi cantik selama-lamanya di surga. Cantik di dunia sementara. Apa saja yang ada di dunia ini sementara saja. Makanya sebuah kebodohan orang yang mencintai dunia. Bodoh. Orang cinta dunia ini Pak rusak akalnya. Mencintai sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Ini orang-orang yang tertipu. Paham Pak ya? Nah ini waktu udah hampir habis nih. Belum ya? Jadi yang paling penting pertama apa? Kenali Allah dulu. Kita tahu apa? Diluruskan arah perjuangan hidup kita. Kita bukan orang dunia, kita orang surga yang sedang berada di dunia. Sepakat Pak? Maka kita harus pulang kampung. Pulang kampungnya ke mana?
ke surga. Dan Nabi katakan kul ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat, Pak. Dia tanya, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku akan masuk surga, siapa yang tidak mau taat kepada aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Di sini ada nggak orang yang nggak pengen masuk surga, Pak? Coba angkat tangan yang nggak pengen masuk surga. Yang pengen masuk neraka cita-citanya siapa, Pak? Tapi kalau yang pengen masuk surga siapa? Coba angkat tangan, saya pengen lihat. Angkat tangan. Belum angkat kaki nih, Pak, baru angkat tangan nih. Subhanallah. Semoga yang angkat tangan masuk surga semua. Amin. Yang malu-malu masuk surga juga. Amin. Yang nggak angkat tangan masuk surga juga, kasih. Mungkin dia nggak dengar, ketiduran mungkin. Jadi hadirin sekalian, taati Rasulullah SAW, hidupkan sunnah. Jangan remehkan sunnah, Pak. Apalagi menghina sunnah. Hari ini orang umat Islam dalam keadaan level bukan meninggalkan sunnah, tapi mencaci maki sunnah. Dia hina sunnah. Ya, Pak. Sorban ini sunnah, Pak. Ya, sunnah. Ada ijazahnya. Syekh Rashid juga ada ijazah sorban kan? Saya dapat ijazah sorban juga dari Syekh Ahmad bin Maliki sama Ustaz Abdul Somad. Berdua kita dikasih di Makkah. Oh, di Makkah dapat ijazah sorban nih, Pak. Dipasangin sama Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki. Ada caranya. Ini sunnah. Boleh nggak sholat pakai sorban, Pak? Boleh, banyak fadilahnya. Kalau nggak pakai sorban boleh nggak? Boleh juga. Kalau pakai songkok hitam boleh nggak, Pak? Boleh. Pakai warna-warni? Boleh. Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, Pak. Ya. Maka jangan rese, Pak. Kalau lihat orang pakai sorban, Bapak jangan ribut. Lihat orang, biarin aja. Gaya boleh masing-masing, Pak. Nah. Yang penting tidak menghina sunnah. Antum nggak pakai jenggot nggak apa-apa, tapi jangan menghina jenggot. Ya, istighfarnya banyak-banyak. Cukur itu jenggot dengan air mata. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa, sedih karena rugi kita, Pak. Kalau kita meninggalkan sunnah kita rugi. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, kenali Allah, orang akan mencintai Allah. Kenali dunia, orang tak akan cinta dunia. Dunia itu dijinjing, Pak, di tangan, di hati jangan. Ya, Pak. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Di atas kepala kita itu agama, Pak. Di tangan kita dunia. Kalau agamanya goyang, lepas dunia, pegang agama, itu benar. Hari ini kebalik kita, dunia di atas kepala, agama dijinjing, goyang dunia. Kacau bisnis nih. Lepas agama dulu, pegang. Kita kebalik-balik. Mengorbankan perkara yang besar untuk perkara yang kecil itu sebuah kebodohan. Itu idiot, itu bodoh, itu rusak akal. Orang pergi ke pasar, dia bawa kambingnya. Mau kemana, Bang? Bawa kambing. Mau jual kambing, Bang. Kenapa dijual kambingnya? Anak saya sakit, saya mau beli obat, nggak ada duit. Kira-kira boleh nggak, Pak, jual kambing tuh beli obat ngobati anak? Boleh. Tapi ada ibu-ibu pergi ke pasar, dia gendong anaknya, lucu sekali anaknya. Masya Allah, anaknya cantik banget, Bu. Mau dibawa kemana anak? Ke pasar. Ngapain? Ke dijual. Kok anak dijual? Kambing sakit udah 3 hari. Orang yang mengorbankan dunia untuk akhirat, mengorbankan akhirat untuk dunia, sama seperti orang menjual anak untuk mengobati kambingnya. Feedback ini, Pak. Oh, ini kalau konser udah kena langsung nih, Pak. Gimana nih sistemnya? Iya, Bang, ya. Apa beda dunia dengan akhirat, Pak? Bu, Pak, apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara. Nah, itu bedanya, Pak. DSAS itu bedanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Ama suara, keluarkan suara ya. Jangan fals. Saya pengen dengar suara orang Pekanbaru ini. Yang keras ya. Ngomong sementara aja. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara.
cantik tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu dunia, Pak. Sekejap mata. Takbir. Ganti dengan yang lebih baik, Pak. Ya, kalau enggak lebih baik ngapain diganti, ya? Ganti dengan lebih baik. Doa sama Allah. Kan kita udah doa tadi salat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kenali dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas. Ini pernah diamalkan enggak hadis ini, Pak? Bapak nanti kalau main ke pantai, ibu main ke pantai, celupkan jari ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kita. Hadhihi dunia, itulah dunia. Kesusahan di dunia bukan kesusahan yang sesungguhnya. Penderitaan di dunia bukan penderitaan yang sesungguhnya. Kenikmatan di dunia bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukan pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang salah belum tentu kalah. Yang kalah belum tentu salah, yang menang belum tentu benar. Itu dunia. Tapi di akhir nanti penjahat bajingan sungguh diseret sama Allah. Nah, di dunia apa? Sabar saya, semua ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Ini, Pak. Mobil mewah itu nggak bisa mengangkat derajat seseorang, Pak. Saya mau tanya, Pak, anjing naik mobil mewah tetap anjing apa berubah derajatnya, Pak? Tetap anjing. Betul. Maka hadirin mulia, jangan sampai kita ingin mulia terus memperbaiki casingnya, jangan, isinya, hati kita, iman, amal itu yang paling penting. Nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, wallahi nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, Allah nggak adil loh. Nah, jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Kekayaan itu ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Miskin pun ujian. Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur masuk surga dengan hartanya. Orang miskin yang bersabar 500 tahun lebih awal masuk surga dari orang kaya. Karena Allah Maha Adil, Pak. Antum tidak ada duit, lihat barang bagus, pengen beli, nggak ada duit, sabar, dicatat pahala sedekah senilai harga barang itu. Adilnya Allah. Aduh, pengen beli mobil, nggak ada duit, dapat sedekah, sabar. Ya, jadi nggak ada masalah, Pak. Yang perlu kita pikirkan hari ini bagaimana nasib kita di akhirat, Pak. Dan karena di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang, Pak, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang yang ingin punya mobil, dia mati sebelum punya mobil. Ada orang yang ingin menikah, Pak. Baru kemarin saya lihat itu di Instagram. Mau menikah besok, mati malam ini. Langsung ada ucapan permintaan maaf dari sahabil bait, minta maaf pernikahan hari ini dibatalkan karena pengantin laki-laki meninggal semalam. Ini kenyataan, Pak. Maka mati ini pasti, Pak. Nggak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Ya. Maka banyak-banyak zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Insya Allah kalau kita banyak-banyak ingat mati, kita semangat dalam beramal, Pak. Banyak beramal. Kita nggak tahu, Allah telah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan waktunya, di mana tempatnya. Ada kawan kita hadirin mulia, dia mikir terus bagaimana mati di Madinah. Dia pergi umrah 10 hari terakhir, di samping makam Nabi mati habis sholat subuh, sujud. Oh, mantap kan? Dan biasanya Allah Ta'ala akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ta'lim kemungkinan besar mati lagi menuntut ilmu. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi sujud malam, mati lagi baca Al-Quran. Orang yang sibuk khidmat membantu umat kemungkinan besar mati lagi khidmat. Tapi orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati lagi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka perbaiki diri kita, Pak. Bicara yang baik-baik, lihat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Orang yang selalu husnuzon dalam kehidupannya, insya Allah husnul khatimah. Amin. Tapi kalau orang suuzon terus, Pak, suuzon aja terus sama orang, ini kemungkinan besar suul khatimah. Kita sama orang lain nggak boleh suuzon, Pak. Sama diri kita harus suuzon. Sama nafsu kita, Pak. Nafsu kita ini yang suka kadang-kadang kurang ajar sama kita. Sama orang lain kita sangka baik aja. Kemarin kita lihat dia mabuk, kemarin kita lihat dia masih maksiat. Mungkin semalam dia taubat, hari ini sudah jadi kekasih Allah. Kita nggak tahu, Pak. Maka jangan pernah menilai orang dari apa yang kita lihat kemarin.
karena orang bisa berubah seketika. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Coba Pak, merenunglah Pak. Merenung sekarang sebentar, sudah berapa lama kita lalai Pak? Seberapa lama kita maksiat? Ya? Dan kita pura-pura bego aja, kita pura-pura nggak tahu aja Pak. Kita pura-pura bodoh aja, padahal kita tahu itu maksiat. Ya. Makanya kita banyak-banyak taubat. Allah cinta kepada orang bertaubat. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang bertaubat dan mencintai orang mensucikan diri. Makanya para preman-preman Pak, itu para pelaku maksiat, jangan heran Pak ketika mereka bertaubat, seketika mereka jadi kekasih Allah, jadi wali Allah Pak. Taubat itu rata-rata sebingung Pak. Banyak teman-teman dulunya dia maksiat, tiba-tiba ketika dia hijrah, Allah berikan yufaqihu fiddin, kepahaman yang luar biasa dalam agama. Allah berikan ilmu yang luar biasa, tiba-tiba dia jadi hafiz Quran, tiba-tiba dia jadi ulama. Oh, saya pahami ternyata apa yang menyebabkan mereka begitu hebat, begitu mulia, karena waktu mereka bermaksiat begitu banyak transferan pahala amal dari orang-orang saleh, dari orang-orang yang rajin ibadah yang menggunjing dia. Nah, hati-hati Pak, hati-hati yang rajin-rajin ibadah terus gunjing, ya, nanti transfer amal. Jadi Bapak kalau menggunjing orang, gunjinglah saya Pak. Di daerah itu tidak ada ilmu. Oh, badannya nggak ada mau kalau bisa gitu Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau aku ingin mengunjing seseorang, aku akan gunjing ibuku. Kalau aku ingin juga mengunjing seseorang, aku pasti akan gunjing ibuku, biar pahalanya ngalir ke ibunya aja. Ya, jangan gunjing musuh kita, didilit namanya, nggak usah disebut-sebut. Ya. Maka orang beriman kalau bikin stres, digunjing orang dia senyum. Diangkat tangan, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Maka orang beriman itu betul-betul senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu orang-orang tua kita bikin lagu-lagu itu semua ada makna yang dalam Pak, bukan sekedar nyanyian Pak. Semua ada hikmah yang dalam. Nah, maka sekarang hadirin sekalian, kita perlu duduk memikirkan betul-betul nasib kita, hidup kita ini bagaimana, kita mau kemana. Nah, yang lalu biarlah berlalu Pak. Nggak ada tuh yesterday, history. Dalam Islam nggak ada masa lalu. Besok pun misteri belum tentu ada. Hari ini, now Pak, kira kita mau ngapain? Ya, maka perlu nih lagi kesimpulan Pak. Waktu udah 1:30, nanti pesawat nggak boleh suruh nunggu juga ya. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandang. Coba diingat, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Ta'ala. Yang pertama, hati dia bersih. Bersih hati. Tak ada dendam, tak ada iri, tak ada hasad di hatinya, tak ada benci. Pernah dengar Nabi, sebuah riwayat Nabi bersama sahabat kumpul, lalu Nabi tanya sama sahabat, maukah engkau melihat seorang ahli surga? Mau ya Rasulullah. Masuk seorang tua, jenggotnya masih meneteskan air, lalu dia masuk dengan megang sendal tangan kirinya, dia masuk kaki kanan di masjid, diceritakan dalam hadis begitu. Kemudian sholat 2 rakaat. 3 kali Nabi bilang dia ahli surga. Maka seorang sahabat datang ke rumahnya bertanya dan menyelidiki amalannya sampai 3 hari, ternyata biasa-biasa saja. Lalu dia bertanya, apa amalanmu? Nabi katakan kamu ahli surga. Dia katakan nggak ada amalan yang luar biasa, yang biasa-biasa saja. Cuman setiap hari sebelum saya tidur, saya membersihkan hati saya. Saya tak pernah menyimpan dendam dalam hati, dan saya selalu mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku hari ini, tolong ampunkan dosa-dosa mereka. Sepakat Pak? Bisa nggak Pak? Amin. Coba diikuti doa ini Pak. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Kita keluar dari masjid dalam keadaan hati bersih, tidak ada dendam. Karena mati tiba-tiba Pak. Kalau antum masih ada dendam di hati, sementara kita mati membawa dendam, bahaya Pak. Dendam itu sifat iblis. Ya, bersihkan hati. Kemudian yang kedua, orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, hidupkan sunnah. Bangga dia dengan sunnah. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah, sholatnya khusyuk. Laki-laki di masjid di awal waktu. Di tempat azan dikumandangkan, perempuan boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Yang keempat, orang baik dalam pandang Allah, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Sama ulama Pak, luar biasa. Cintanya luar biasa. Ya Pak, antum jangan ikut-ikutan orang-orang Pak menghina ulama Pak. Saya lihat tuh banyak di sosmed tuh, caci maki ulama, menghina ulama. Itu Pak, orang yang menghina ulama, yang berani-berani menghina ulama, antum saksikan kalau dia gak cepat bertaubat, Allah pasti hancurkan. Karena daging ulama beracun Pak.
menghina Ustaz Abdul Somad, dihina. Saya pernah di sosmed, di Instagram, yang ikuti Instagram saya tuh, saya caci maki orangnya Pak, sampai orang istighfar bang. Saya bilang, kau caci maki aku nggak apa-apa, tapi kalau guru kau caci maki, ustadku kau caci maki, aku caci maki kamu. Allah. Aku caci maki. Iya Pak, boleh juga Pak. Itu kotoran tuh Pak, tai sapi itu ditaruh di meja makan salah apa benar Pak? Salah. Tai sapi ditaruh di meja makan salah, tapi kalau ditaruh di tanaman jadi pupuk yang menyuburkan tanaman itu. Begitu juga dengan kata-kata kotor itu Pak. Kadang-kadang perlu juga dilemparkan ke mulut orang-orang yang busuk hati itu, biar subur, bersembuh dia busuk hatinya. Tapi kalau diberikan kata-kata kotor kepada orang tua kita, kepada guru kita, salah. Tapi pada orang yang menista Islam, menista agama itu, boleh sekali itu Pak. Boleh ya. Jadi Nabi SAW itu Pak, Islamnya agama yang sempurna, bukan kasih pipi kanan kasih kiri, cintai musuhmu, bukan gitu Pak. Islam ini nyawa balas nyawa Pak. Hah? Mata balas mata, itu Islam. Tapi kalau kita sabar itu lebih baik. Jadi kalau antum melihat ada teman-teman FPI itu dia takbir, itu bagus, itu perlu itu Pak. Kita rahmatan lil alamin, kita jangan demo-demo. Payah. Agamamu dinistakan, Al-Quran dinistakan, azan dinistakan, niqab, cadar dinistakan, syariat Islam dinistakan, lalu kau bela orang itu, kau diam saja. Bukan hanya diam Pak, tapi dibela sekarang Pak. Orang menista Islam dibela. Kata Buya Hamka, orang yang diam ketika agama dinistakan, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja kau. Allah Akbar. Ya Pak. Palestina dinistakan, Gaza menderita, terus orang aksi unjuk rasa menunjukkan kesedihannya, itu bisa kita buat. Lalu katakan jangan kamu demo-demo. Nah, ini orang yang ada sense, tidak ada perasaan sama sekali kepada saudara muslim. Ya Pak ya. Jadi perlu juga Pak, ada waktunya kita lembut, ada waktunya kita marah. Waktunya marah kita nggak marah, kita keledai Pak. Nabi katakan waktunya marah kamu tidak marah, kamu keledai, bodoh kamu. Siap berjuang insyaallah ya. Insyaallah. Takbir. Allah. Itu Pak. Kalimat itu paling ditakuti orang kafir. Insyaallah kita bersatu, semua umat Islam itu harus saling berangkulan. Tidak mampu antum, orang-orang tablik pergi dakwah, antum bantu Pak. Keluarga yang ditinggalkan dibantu, jangan dihalang-halangi, jangan dicaci maki, jangan dibilang sesat. Orang ngajak kepada Allah kau bilang sesat, orang ngajak memur ke masjid kau bilang sesat. Gimana otakmu? Kan aneh tuh. Orang mendakwakan agama pakai harta sendiri, diri sendiri, malah dibenci. Yang benci dengan dakwah ini cuma setan Pak, iblis. Jangan benci. Antum nggak bisa dakwah, bantu orang dakwah minimal dengan doa. Ada yang bergerak di parlemen, masuk bantu. Jangan dibully Pak. Ini Pekanbaru ini luar biasa sekarang, ini tahun-tahun harumnya nama Pekanbaru nih. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Syekh Rashid. Ini orang-orang hebat nih, aset Pak. Jangan hasad, jangan benci. Ini hasad dicari terus aibnya. Jangan seperti babi yang tak pandai melihat kebaikan orang. Babi itu nggak pandai lihat kebaikan Pak. Dia masuk ke taman bunga yang sangat indah, ada stroberi, ada bunga ros, ada bunga mawar. Babi nggak terkesan dengan semua keindahan itu. Yang dicari comberan di taman itu. Itu babi Pak. Saya sering memperhatikan babi karena di Bali itu banyak babi. Babi itu dikasih makanan yang bagus, dikasih makanan basi, dia pilih yang basi. Jadilah seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah, selalu mendapat rahmah. Tapi jangan diganggu Pak. Kalau lebah diganggu dia pasti menyerbu. Kalau lebah sudah menyerbu Pak, berteriak takbir itu Pak, tidak berhenti Pak sampai hancur musuhnya. Siap insyaallah ya. Agungkan agama Allah. Tapi umat Islam tidak usah diajarin toleransi, tidak usah diajarin kasih sayang, karena kita lah induk toleransi itu. 7 juta manusia berkumpul 212, sampah tak bersisa satupun dan rumput pun tak diinjak. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, kalau mau cari menantu carilah alumni 212. Nah, jangankan hati anak ibu, rumput pun dijaga. Mantap kan? Itu insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin mulia, muliakan ulama, luruskan niat, tasihun niat, dan yang terakhir doakan saya semoga istiqomah jalan. Saya mau berangkat haji, doakan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan. Dan pulang haji berangkat 4 bulan di jalan Allah. Saya datang sama abang saya tuh Bang Baichan ya. Baichan mau buka showroom di sini. Busana muslim, dakwah juga dengan busana Darabiran namanya nanti. Antum ibu-ibu datang sana beli ya. Enggak beli dosa loh. Nah, sudah saya.
Insyaallah ya. Doakan 4 bulan, yang belum pernah 4 bulan coba 4 bulan Pak sebelum mati ya. 4 bulan itu sebentar saja, 4 kali bulan purnama kita belajar mendakwahkan agama Allah. Semoga Allah beri kita paham. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.